Oke, selamat siang Dokter Franky. Ya, siang. Dok, ini lagi viral juga nih dok. Gimana dokter menanggapi kasus yang lagi ramai dibicarakan ini tentang Rosa dok? Oke, jadi gini, ini kan masalahnya netizen kadang-kadang kurang bijaksana ya kalau menurut saya. Jadi gini, kan untuk treatment apapun yang dilakukan oleh beliau itu kan haknya beliau ya, dan itu kan nggak mengganggu siapa-siapa sebenarnya kan. Nah, kalau siapapun boleh menilai apapun boleh, tapi ingat ini kan negara hukum, kita ada etika untuk gimana cara berbicara, etika untuk gimana berkomunikasi dengan orang gitu kan ya. Nah, jadi di era digitalisasi ini kan informasi cepat beredar gitu kan. Ya, netizen kadang-kadang berasa free, berasa bebas segala loh. Tapi kadang-kadang kebablasan, jangan kebablasan karena udah jelas kita negara hukum. Jadi kalau negara hukum, kita ada gimana caranya kita berkomunikasi di sosial media, gimana caranya kita berkomunikasi di ruangan publik gitu, ruang publik gitu. Jadi itu kan ada aturan-aturannya. Nah, harusnya itu netizen tuh mesti lebih bijaksana. Jadi mesti sadar. Jadi kadang-kadang omongan-omongan mereka dipikir itu hanya bercandaan. Nah, justru itu jangan menormalisasi hal-hal seperti demikian gitu loh ya. Dianggap bercandaan. Oh, dianggap ini cuman bentuk kritik kok loh. Tapi lihat dulu, kritik boleh, kritik yang membangun kalau menurut saya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata itu informasi yang tidak benar, jadi hoax yang disebarkan, ternyata belum tahu apa-apa, jangan jelas yang main ikut-ikutan ya. Terus kemudian tahu sendiri, ditambahin bumbu-bumbu lagi, jadi makin kemana-mana. Nah, masalahnya gini, omongan-omongan kita dianggapnya hanya hal sederhana. Enggak sederhana gitu, karena setiap orang kan beda-beda ya. Nah, apalagi kalau misalnya nih orang ngomongin saya melakukan apa aja sama saya, ya saya biasa-biasa aja gitu. Kenapa? Karena ya saya bukan bidangnya, di kerjaan saya beda gitu loh. Nah, kalau untuk di beliau yang sebagai public figure itu kan ada dampaknya itu misalnya fokusnya kalau pas lagi perform, terus habis itu kan mungkin dampak di pekerjaannya karena ada fitnah, ada omongan-omongan tidak baik, itu kan sangat berpengaruh ya dari segi kerjaan segala. Jadi kalau saya bilang ya lebih baik untuk netizen itu lebih bijaksana, dan mestinya ada aturan dan etika dalam berkomunikasi, etika dalam menyampaikan pendapat semua, dan itu semua diatur, dan ada hukum, ada undang-undang juga yang berlaku di Indonesia, dan itu mesti dipahami gitu loh. Jadi jangan seenaknya kebablasan, jangan seenaknya nganggap remeh omongan-omongan ya. Jadi hati-hati gitu loh, karena itu akan berpengaruh juga dalam kehidupan siapapun juga gitu. Oke dok, ini kan sempat ramai juga dibicarakan di dunia sosmed ya, dan ini berdampak juga buat Rosa, psikologinya Rosa berdampak juga. Gimana dokter menilai ini, dan menurut dokter wajar nggak apabila orang dibicarakan ada dampak psikologi yang menyebabkan keguncangan jiwanya? Ya jelas tuh, kan tadi saya bilang tuh, jangan pikir omongan kita hal-hal kecil itu dianggap kecil sama orang-orang tertentu, dianggap orang yang ngomong, oh ini hal biasa, mestinya berterima kasih, ya nggak gitu. Kan setiap orang punya sudut pandang yang beda. Nah, sedangkan di beliau kan jelas kerjanya di sebagai public figure, jadi otomatis akan berpengaruh terhadap kerjaan beliau, terus ke keadaan tadi kadang-kadang tiba-tiba bisa aja fokusnya terpecah segala macam ya, terus itu kan merugikan buat beliau gitu kan. Nah, sedangkan ternyata yang jadi masalah kan belum tentu omongan-omongan itu ternyata yang diomongin sama netizen itu benar. Nah, terus kadang-kadang yang diomongin nggak benar, ternyata hoax segala macam. Nah, makanya akan terganggu dong kalau misalnya ternyata kita difitnah, kemudian dianggapnya apa, orang yang nggak ngelakuin apa, itu kan sangat mengganggu. Nah, itu otomatis akan berpengaruh gitu loh. Nah, makanya tadi saya bilang bijaksanalah dalam berkomentar gitu loh. Jadi boleh aja demokrasi, tapi demokrasi jangan kebablasan. Nah, kemudian jangan sampai ini kan kita budaya timur ya. Nah, jadi ada etikanya dalam berbicara, dalam berkomunikasi gitu. Nah,
ingat, jangan menormalisasi hal-hal yang dianggap seperti tadi. Oh, ini hanya bercanda, oh omongan kasar nih biasa. Akhirnya jadi budaya masyarakat jadi permisif. Jadi apapun dinormalisasi. Akhirnya ingat gak kemarin belum lama kejadian yang pelecehan seksual herbal, pelecehan seksual secara herbal di salah satu fakultas terkemuka di Indonesia. Pelecehan seksual verbal. Ya, pelecehan seksual verbal terkemuka di Indonesia. Nah, itu kan mungkin salah satu karena dianggapnya, oh ngomongan gini biasa, oh ini mah bercanda doang, dinormalisasi, jadi akhirnya jadi kebablasan, jadi semuanya begitu gitu. Nah, sama juga demikian, jadi dia diharap netizen akan lebih baik untuk lebih bijaksana dalam menanggapi atau berkomentar atau mau berpendapat terserah, tapi jangan sampai menyakiti hati orang lain. Itu kan lebih bijaksana dan lebih baik gitu. Karena kan apa yang kita lakukan itu kan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya mereka melakukan itu, apakah mereka juga mau digituin sama orang? Kan enggak gitu. Dok, tapi menurut dokter ini udah risiko nggak sih seorang public figure? Ya banyak bisa dikatakan netizen-netizen yang membicarakan tentang hal ini, kalau untuk kebaikan, netizen membicarakan untuk keburukan. Itu menurut dokter seperti apa nih? Kan seorang public figure apakah harus siap menerima hal seperti ini, dok? Iya, kalau saya bilang gini, jadi untuk public figure pastilah ada pro kontra ya. Jadi itu ya biasa gitu loh. Tapi yang jelas kan gini, kan kita menilai seseorang itu nggak bisa hanya A, B, C doang itu secara keseluruhan. Kalau misalnya beliau, ternyata kan beliau prestasinya luar biasa. Siapa sih sekarang yang nggak tahu gitu kan? Prestasinya luar biasa untuk di dunia tarik suara, kan suaranya juga luar biasa bagus ya minta ampun gitu kan. Nah, jadi prestasinya bagus kok semua gitu loh. Dan beliau tidak melakukan kesalahan. Kalau beliau mau melakukan treatment apapun, hak beliau kok gitu loh. Dan kalau beliau nyaman, kemudian happy, terus percaya diri, itu kan bagus berarti semuanya, menambah dia perform yang lebih baik kan. Nah, jadi sebenarnya itu hak beliau, nggak ada masalah itu. Nah, kalau misalnya netizen mau pro kontra, itu mah netizennya aja gitu loh maksudnya. Tadi kayak saya bilang, hati-hati karena ada hukum di Indonesia, jadi pahami dulu hukum. Jadi waktu berbicara ada etika dan mesti sekarang dibudayakan berbicara dengan baik, etika dikedepankan, terus cara berkomunikasi dengan baik di dunia nyata ataupun di dunia sosmed atau dunia sosial. Jadi jangan dinormalisasi hal-hal yang negatif gitu. Oke, dokter terakhir dari saya, dok, support untuk Rosa dari dokter. Jadi kalau menurut saya untuk beliau itu kan beliau luar biasa, prestasinya luar biasa. Jadi yang paling pentingnya prestasi, dan prestasi itu prestasi beliau ada prestasi yang positif gitu ya. Dan selama beliau nyaman dengan keadaannya, kemudian beliau nyaman dengan hasilnya semua, dan beliau lebih percaya diri segala. Nah, kalau omongan-omongan orang kan banyak ya, kadang-kadang ada yang mensupport, ada yang membangun, ada yang nggak mensupport. Nah, yang negatif-negatifnya kita pinggirin aja gitu loh. Dan kita ambil yang positifnya, jadi otomatis vibe-nya itu positif. Jadi otomatis performnya juga akan lebih positif, kemudian akan lebih maju, lebih sukses selalu gitu. Jadi sukses terus lah. Pokoknya kalau menurut saya itu nggak bisa hanya A, B, C doang itu secara keseluruhan. Kalau misalnya beliau, ternyata kan beliau prestasinya luar biasa. Siapa sih sekarang yang nggak tahu gitu kan? Prestasinya luar biasa untuk di dunia tarik suara, kan suaranya juga luar biasa bagus ya minta ampun gitu kan. Nah, jadi prestasinya bagus kok semua gitu loh. Dan beliau tidak melakukan kesalahan. Kalau beliau mau melakukan treatment apapun, hak beliau kok gitu loh. Dan kalau beliau nyaman, kemudian happy, terus percaya diri, itu kan bagus berarti semuanya, menambah dia perform yang lebih baik kan. Nah, jadi sebenarnya itu hak beliau, nggak ada masalah itu. Nah, kalau misalnya netizen mau pro kontra, itu mah netizennya aja gitu loh maksudnya. Tadi kayak saya bilang, hati-hati karena ada hukum di Indonesia, jadi pahami dulu hukum. Jadi waktu berbicara ada etika dan mesti sekarang dibudayakan berbicara dengan baik, etika dikedepankan, terus cara berkomunikasi dengan baik di dunia
nyata ataupun di dunia sosmed atau dunia sosial. Jadi jangan dinormalisasi hal-hal yang negatif gitu. Oke, dokter Henok dari saya dok, support untuk Rosa dari dokter. Jadi kalau menurut saya untuk beliau itu kan beliau luar biasa, prestasinya luar biasa. Jadi yang paling penting kan prestasi, dan prestasi itu prestasi beliau ada prestasi yang positif gitu ya. Dan selama beliau nyaman dengan keadaannya, kemudian beliau nyaman dengan hasilnya semua, dan beliau lebih percaya diri sekarang. Nah, kalau omongan-omongan orang kan banyak ya, kadang-kadang ada yang mensupport, ada yang membangun, ada yang nggak mensupport. Nah, yang negatif-negatifnya kita pinggirin aja gitu loh. Dan kita ambil yang positifnya, jadi otomatis vibe-nya tuh positif. Jadi otomatis performnya juga akan lebih positif, kemudian akan lebih maju, lebih sukses selalu gitu. Jadi sukses terus lah. Pokoknya kalau menurut saya beliau positif, dan untuk hal-hal yang negatif ya sudah, maksudnya biarin aja itu mah. Banyak orang-orang kan, kita kadang-kadang ada aja orang yang niatnya iri hati ya kan. Kadang-kadang kalau ada orang yang nggak suka, kalau orang udah nggak suka apapun juga salah gitu kan. Nah itu dibiarin aja, yang penting tetap yang positif aja gitu. Dan menurut saya prestasinya ya juga bagus kok, luar biasa beliau gitu. Oke dok. Oke, ini disclaimer, ini menurut pendapat saya pribadi. Jadi menurut pendapat saya demikian. Jadi semoga netizen juga lebih bijaksana, lebih introspeksi diri juga gitu ya. Jadi ingat ada hal-hal yang harus dipatuhi, ada regulasinya dan mesti dipahami gitu. Jadi bukan nggak boleh kritik, oh boleh kritik, tapi ada cara kritiknya, dan lebih baik ada kritik yang membangun ya. Dan ada cara-caranya, ada etika-etikanya gitu. Jadi bukan yang berarti nggak boleh kritik, boleh gitu loh. Maksudnya bukan yang penting itu kita lihat secara keseluruhan, jadi bukan hanya salah satu sisi aja gitu.